Halo Sobat CMI, hari ini aku sama Pak Nandi mau diskusi ya. Sebenarnya ini unik banget karena kemarin itu kan kita ada di acara Hits. Dan ternyata ada beberapa pembahasan yang kayaknya menarik kalau dikorek. Lebih lanjut, lebih dalam gitu. Kalau dikorek lebih lanjut gitu. Nah, kebetulan hari ini kita pembahasan temanya tuh ke Ibnu Sina ya? Iya, kita hari ini akan bahas tentang sedikit mengenai Ibnu Sina dan sejarahnya mungkin. Banyak sih kayaknya. Banyak sih. Nah, jadi Sobat CMI kan udah tahu ya, pengobatan di sini itu kita berlandaskan pada The Canon of Medicine. Itu adalah salah satu buku yang dibuat oleh Ibnu Sina ya. Iya benar. Ibnu Sina tuh sebenarnya ada banyak banget. Aku lihat tuh di sini ya. Aku lihat dia tuh punya dari historical case-nya tuh dia nggak cuma di medicine atau di pengobatan aja ternyata. Iya benar. Pak, dia tuh ada juga di politikal, terus di musik, bahkan di astrologi dan filosofi. Filosofi juga ada. Bahkan dia punya buku yang isinya puisi juga ya. Iya benar. Ada 99 buku ya di sini. Sebenarnya lebih dari itu sih buku yang dikarang Ibnu Sina. Mungkin Ibnu Sina sempat mengarang lebih dari sekitar 400 lebih buku. Walaupun yang bisa diselamatkan itu sampai sekarang baru 240-an buku. Diselamatkan? Ya, yang ditemukan bisa dikaji ulang gitu. Iya sih, aku juga ngelihatnya di beberapa buku ini dia kebanyakan ditulisnya dalam bahasa Arab. Iya benar. Dan nggak banyak yang di translate gitu loh. Bahkan dari The Canon of Medicine juga dia kan punya 5 buku ya di situ. Iya. Nah, yang banyak ditranslate itu di buku pertama malah. Di 4 bukunya tuh nggak banyak ditranslate. Iya, susah kita temukan literatur yang membahas lebih dalam mengenai buku-buku Ibnu Sina itu sebenarnya ya kalau dicari sekedar di internet gitu. Tapi mungkin hari ini kita bahas lebih ke Ibnu Sina, sosok Ibnu Sina di dunia medis gitu ya. Kira-kira kita mulai bahas dari mana ya cocoknya? Ini aja nggak sih dari dari Bapak. Kenapa sih dia tuh disebut Bapak kedokteran gitu? Kemarin aku ngedengar Pak Nandi bilang kayak sebenarnya bukan Bapak kedokteran sih, Prince of Medicine. Yeah. Itu dari kemarin turunannya dari itu ya. Dari mana? Siapa? Nah, jadi gini sebenarnya. Sebelumnya kan dunia medis itu dikenal karena ada 2 sosok sebelumnya tuh. Yang pertama dari Yunani, itu ada Hippocrates. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dari Romawi muncul namanya Galen. Nah, baru kemudian hadirlah pada tahun 980-an sampai 1037 itu Ibnu Sina lahir ke dunia kan gitu kan. Nah, Ibnu Sina ini kan masih muda awalnya ya, mulai terkenal tuh dari dia muda. Terus dia membawa pandangan yang baru untuk dunia kedokteran pada masa itu. Nah, makanya dia dikenal sebagai, karena dia muda tadi tuh, makanya dipanggil lah dengan istilah Prince, Pangeran, Prince of Medicine, Pangeran dunia kedokteran gitu ceritanya. Aku baru tahu yang 2 tokoh sebelumnya. Aku kira langsung ke Aristoteles kayak. Enggak. Jadi kan kalau memang sampai hari ini sebenarnya Bapak kedokteran itu kan kalau di Barat sampai hari ini sih di sini juga kita diakui Bapak kedokteran itu Hippocrates ya, yang paling senior, yang paling tua gitu sejarah kedokteran itu. Nah, justru Ibnu Sina ini tuh juga memberikan pandangan-pandangan baru tentang ilmu yang diturunkan Hippocrates gitu. Sama Galen juga dia membuat pencerahan lah pada eranya di dunia kedokteran. Makanya nantinya pasca ketidakhadiran Ibnu Sina itu ilmu-ilmu dan peninggalan keilmuannya itu bahkan dipakai sampai lebih dari 600 tahun setelah beliau wafat gitu. Sampai sekarang juga masih ada nggak sih? Sebenarnya masih ada sih, cuma ya mulai berkembangnya kedokteran ke arah yang lebih modern, hasil penelitian terbaru mungkin agak-agak sedikit ditinggalkan gitu kan, tapi ide dan gagasannya itu tetap menjadi landasan dunia kedokteran sampai saat ini. Gitu. Contohnya yang masih dipakai apa tuh? Evidence-based medicine. Nah, jadi kan evidence-based medicine. Jadi kan dunia kedokteran ini kan pengobatan itu selalu berdasarkan evidence-based medicine. Faktanya Ibnu Sina itu orang yang memulai hal yang serupa dengan evidence-based medicine itu sendiri. Jadi setiap pengobatan di dunia kedokteran itu harus ada evidence base-nya gitu. Aku searching dulu. Aku soalnya aku bukan dokter guys, jadi
aku tuh basicnya di analis kesehatan gitu, dan Pak Nandi ini kebetulan sarjana kedokteran, tapi nggak lanjut ya? Iya, belum. Oh, oke. Kita doakan aja ya. Semoga. Nah, evidence based medicine. Apa tuh itu? Jadi ya medicine yang berdasarkan evidence based, harus ada evidence base-nya gitu. Setiap tindakan kedokteran itu harus ada landasan literaturnya, evidence base-nya. Nah gitu. Harus ada buktinya. Jadi misal penelitian obat misal gitu, berapa lama penelitian dilakukan, itu Ibnu Sina yang memberikan landasannya. Untuk dilakukan penelitian itu apa yang harus dilakukan, caranya terhadap manusia itu. Aku gitu. Juga aku pernah baca juga kan, dari 5 buku ini kan ya anatomi, fisiologi, dan patofisiologi udah jelas ya, ada di 4 buku ada gitu. Di 4 buku. Nah, terus di buku yang terakhir itu isinya apa ya, kayak cure. Pengobatan, obat-obatan. Ada sekitar 600, berapa 800-an. ya? 800-an ya? Yeah. 800 itu zat cure-nya dari penyakit yang ini, penyakit yang ini tuh ada semua di situ. Ada semua di buku Al-Qanun fi Atib itu. Nah, dan cara dia menemukan itulah jadi landasan dari evidence based masa kini gitu. Nah, jadi memang paham. Nggak serta-merta ditemukan gitu. Ada loh proses yang harus dilewati supaya kita bisa melakukan penelitian pada manusia gitu misalnya. Proses-prosesnya. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang masih ide dan gagasan itu tadi yang dipakai di dunia kedokteran modern sampai hari ini. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut yang masih dipakai ide gagasan Ibnu Sina gitu. Tapi dari banyak gagasan yang masih dipakai, ternyata masih ada juga yang nggak dipakai. Mungkin kurang gimana ya bilangnya? Kurang relevan kalau kita bahas, kurang relevan dengan era modern. Misal kita ambil contoh Ibnu Sina itu kan dulu dia merupakan seorang yang menganut teori humoralisme. Yang 4 cairan. Humoralisme ini kan. Jadi ini kan sebenarnya teori udah ada dari zamannya Hippocrates, humoralisme. Hippocrates juga humoralisme, Galen juga humoralisme. Ini dasar dunia kedokteran pada masa itu. Nah, karena apa? Keterbatasan pastinya kan pada masa itu mereka nggak punya alat-alat yang bisa mendukung untuk melakukan penelitian seperti era sekarang dong, kan modern sekarang. Misal pada masa itu untuk penyakit jantung tuh, kan Ibnu Sina juga terkenal sebagai seorang ahli kardio ya, sangat ahli dalam bidang kesehatan jantung. Kita ambil contoh nih, kalau dicontohkan dengan penyakit jantung yang paling terkenal aja itu kan penyakit jantung koroner ya. Nah, Ibnu Sina dulu pernah berkata kalau penyebabnya itu adalah adanya sebuah penyumbatan atau penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung yang diakibatkan oleh tersumbatnya salah satu dari 4 humor. 4 humor itu kan ada darah, flake, terus black bile sama yellow bile. Nah, ini kalau kita bahas tentang humoralisme tadi kan. Nah, Ibnu Sina bilang itu adalah akibat penyumbatan dari si black bile. Nah, dan ternyata kita balik dulu nih ya. Dan ternyata setelah sekian tahun berlalu, sekarang kita tahu tuh penyebab utama penyakit jantung koroner adalah arteriosklerosis, penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Hanya saja untuk menjelaskannya kan di era modernnya kita udah kenal yang namanya kolesterol, plak kolesterol. Nah, sedangkan pada era Ibnu Sina kan itu nggak diketahui tuh. Iya, nama kolesterol. Mereka tahu ada yang menyumbat, tapi nggak tahu nih namanya apa, kolesterol. Gitu. Nah, mereka nyebutnya mungkin black bile pada masa itu. Gitu. Jadi kayak sebegitu majunya pemikiran Ibnu Sina. Jadi dia ide dan gagasannya tentang adanya penyumbatan itu dia dapat, tapi zat yang menyumbat mungkin ya berbeda. Tapi kan bukan berarti kita bisa menafikan. Kita bilang Ibnu Sina sesat kan nggak gitu konsepnya. Tapi sebenarnya kan konsepnya itu dari beliau gitu. Paham kan? Paham. Nah, jadi ya begitu, keterbatasan era itulah yang membuat kelihatan tidak relevan. Padahal kalau kita mau sedikit membuka wawasan kita lebih, itu ternyata gagasan dia di eranya itu luar biasa gitu.
Cuman emang pemikiran kitanya belum nyampe Nyampe aja aja situ, ke makanya situ. disebutnya tidak relevan. Tapi kalau dari si black bile ini tuh menurut Ibnu Sina tuh secara definisi si black bile ini tuh apa sih? Kalau dari penjelasan humoralisme yang saya pahami ya, yang saya baca, mungkin saya salah, tapi correct me if I'm wrong. Black bile itu adalah cairan humor, cairan tubuh atau humor, salah satu dari 4 humor yang dihasilkan oleh limfa. Yang dia sebut black bile itu adalah pokoknya cairan yang dihasilkan oleh limfa namanya black bile aja. Iya benar, gitu. Nah, kalau kita lihat di era kedokteran modern, hasil dari limfa itu sebenarnya apa sih? Bilirubin. Iya. Merupakan hasil dari metabolisme sel darah merah yang sudah tua ya, bilirubin salah satunya. Dan dia nantinya akan masuk ke jadi 2, ada urobilin sama disimpannya di limfa. Di kantong empedu pada akhirnya sebelum dikeluarkan ke saluran cerna, benar kan? Nah, ketika kita mau sedikit berpikir nih, ketika dia disimpan di kantong empedu, nah kalau kita buka sejarah tentang kolesterol pertama kali ditemukan di mana? Ini yang menarik nih. Di kantong empedu. Iya, kolesterol itu pertama kali ditemukan di batu empedu. Nah, jadi kalau kita mau lihat sedikit aja lebih luas gitu kan, ternyata nggak jauh-jauh banget sih kesalahan yang diutarakan Ibnu Sina ini. Jadi kayak memang ide dan gagasannya itu nggak bisa dinafikan, dia itu sangat visioner pada eranya gitu kan. Nah, jadi kalau di sini juga yang membuat kita harusnya yakin kalau seandainya dia bisa mengerti konsepnya dan pengobatannya berhasil di eranya, maka kemungkinan pengobatan yang sama berhasil di era sekarang gitu. Iya, bahkan mungkin era sekarang bahkan lebih maju dari yang dengan itu sekarang. Harusnya kita malah melakukan penelitian kenapa bisa berhasil dulunya gitu kan. Nah, bukannya kita menafikan, karena faktanya di era modern ini banyak kok kita kembali ke masa lalu, melihat apa yang ada di masa lalu berhasil, kemudian kita lakukan penelitian ulang dengan segala kelengkapan yang kita miliki sekarang dan ternyata jadi lebih baik gitu. Ini nih, aku tadi juga kepikiran juga si antara kolesterol sama batu empedu. Jadi pasien yang udah berobat ke sini, dia itu berobat ke sini dengan jantung ya, ada masalah di jantung, penyumbatan gitu. Nah, tapi ternyata dia nggak ngomong nih kalau dia tuh punya batu empedu. Nah, setelah berobat, pengobatan di sininya selesai, dicek batu empedunya juga gitu ya, dia ke rumah sakit yang lain, dicek batu empedunya ternyata hilang juga. Nah, usut punya usut, ternyata si antara penyumbatan jantung, plek yang ada di jantung sama batu empedu ini komposisinya sama. Nah, itu makanya luruh juga waktu berobat ke sini tuh dua-duanya luruh gitu. Makanya itu tadi yang saya bilang. Jadi kayak orang zaman sekarang itu terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mau coba sedikit membuka pikirannya dan melihat lebih jauh gitu. Jadi ketika dibilang, oh dia itu kan dulu bahasa tentang 4 humor gitu, langsung itu udah nggak relevan, padahal kalau kita mau sedikit aja gitu kan, cari benang merahnya, kita bisa dapat buka wawasan yang lebih luas gitu. Nah gitu mungkin. Yang aku baca juga dia bisa ini sih, beberapa kali diminta untuk datang ke suatu negara untuk menyembuhkan rajanya gitu. Ya, benar. Dia kan lahir di yang Bukhara ya? Ya namanya. Itu tempat besarnya. Kalau beliaunya di Bukhara. Besarnya sekarang di Bukhara, Uzbekistan sekarang. Kalau lahirnya sih beliau itu di Hamadan di Iran. Ya, itu meninggalnya di Hamadan. Ya, died in Hamadan. Di Ashanah gitu, Ashanah, daerah Bukhara, dekat Bukhara. Ashanah tahun 980 beliau lahir. Iya, Bukhara. Iya, benar-benar. Meninggalnya pada tahun 1037 di Hamadan, Uzbekistan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang bukan belajar sih, buka sejarah mengenai kehidupan Ibnu Sina ini sebenarnya tuh kayak apalagi di dunia medis ya, banyak sekali hal-hal yang beliau itu sangat visioner. Jadi kalau disebut sebagai Prince of Medicine pada eranya itu, saya sangat sepakat gitu. Termasuk kalau sampai sekarang itu soal
misal kita ambil contoh penyakit lainnya itu diabetes. Nah, beliau itu justru orang yang sangat gencar mengatakan bahwa diabetes itu pada masanya beliau menyebutnya penyakit orang malas ya. Beliau gitu ya. Pada masanya beliau nggak pakai bahasa diabetes, namanya penyakit orang malas. Itu beliau bilang kalau penyakit ini tuh muncul akibat pola hidup yang salah. Emang benar. Nah, faktanya emang benar. Sekarang kita tahu diabetes itu karena pola hidup yang salah, pola makan kita salah, kita tidak olahraga kan gitu. Nah, ini udah dikemukakan beliau dari 10 abad yang lalu gitu loh. Iya, nah, jadi gimana kita mau bilang kalau ilmunya itu nggak relevan? Itu makanya akan konyol ketika kita bilang ilmu beliau itu nggak relevan di era sekarang. Nah, misal lagi kita ambil contoh pada ginjal, penyakit ginjal kita ambil contoh. Nah, pada penyakit ginjal beliau bilang kita tarik lagi tuh tentang humor tadi, 4 cairan tadi. Beliau bilang gangguan fungsi ginjal ini bisa terjadi karena ada masalah di keseimbangan darah. Keseimbangan darah. Nah, salah satu humor kan 4 dari 4 humor itu kan adalah darah. Nah, keseimbangan pada darah beliau bilang. Dan faktanya kalau sekarang kita lihat, salah satu penyebab gagal ginjal itu adalah hipertensi. I see. Iya benar. Ya kan? Jadi kayak. Tapi kalau dilihat-lihat juga kan banyak yang gagal ginjal karena diabetes juga kan. Iya, intinya bisa. Darah gulanya ada di darah juga gitu kan. Nah, jadi kayak memang karena fungsi ginjal yang merupakan organ untuk menyaring darah, which is segala sesuatu yang ada dalam darah memungkinkan untuk terjadi gangguan fungsi ginjal gitu. Nah, termasuk obat-obatan, misalnya ada orang mengkonsumsi narkoba gitu, terus terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang memberatkan kerja ginjal kan, sekarang banyak bahasanya yang seperti itu. Jadi itu kayak, juga ada di darah berarti. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya kita mau sedikit aja membuka wawasan kita, mau melihat apa yang dikatakan beliau dan menghubungkannya dengan yang terjadi sekarang di dunia yang sekarang gitu, ada benang merahnya gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa gelar Prince of Medicine-nya itu masih kosong gitu, masih ada sampai sekarang iya, gitu. Iya, paham. Tapi emang memungkinkan nggak sih kalau misalnya? Enggak, aku ngelihat dari apa ya, sifat masyarakat kita yang sekarang, apakah akan sangat apa ya, memungkinkan nggak kalau misalnya masyarakat itu diberikan ilmu yang baru gitu? Apakah akan excited kah atau menolak kah gitu? Karena kayaknya ya, untuk menjadi orang yang visioner itu pasti akan menjadi banyak penolakan. Nah, sekarang kita cerminkan, bawa aja nih case ini ke dunia yang sekarang. Kalau misalnya kita membawa ilmu baru, membawa sebuah insight baru gitu buat masyarakat, kira-kira emang cocok gitu sama masyarakat kita yang sekarang? Sebenarnya gini ya, kalau dari pandangan saya ya, semuanya kembali kepada masyarakat sih. Kan kita di sini hadir memberikan insight, wawasan, bahwasanya ada loh yang begini. Kita menyajikan gitu. Nah, masalah kamu masyarakatnya mau atau tidak mau, kalau pesan saya sih lebih ke cari tahu sendiri. Timbulkan rasa ingin tahu supaya kamu mau mencari tahu. Lihat dengan mata kepalamu sendiri, saksikan bahwa ada loh yang berhasil gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan Ibnu Sina, cari tahu mana pengobatan yang benar-benar menggunakan pengobatan Ibnu Sina. Nah, tanyakan pada mereka yang telah merasakannya gitu, ada nggak efek yang dirasakan, gimana gitu loh. Daripada sebelum kita mencari tahu, kita udah menjudge gitu. Iya. Nah, kan kebanyakan sekarang itu kan kita belum mencari tahu, belum lagi belajar, belum apa, udah kita judge dulu, salah gitu. Kan sebenarnya nggak boleh. Kita tuh harus selalu punya memberikan ruang untuk kemungkinan gitu. Iya. Karena kemarin gitu juga ada hitsnya ya, ternyata ada apa ya, perkembangan di dunia medis tuh sangat pesat. Iya. Dan sampai saat ini juga perkembangan medis di dunia medis tuh nggak itu-itu aja gitu. Jadi mungkin udah seharusnya kita membuka membuka diri kita untuk sesuatu yang baru untuk diisi.
Kayak seperti kemarin kan di Hits kan Dr. Kevin bicara soal gimana pengobatan di Cina tuh. Nah, gimana mereka sangat menghargai budaya mereka tentang pengobatan tradisional mereka sampai itu berjalan beriringan. Jadi komplementer di Cina itu tuh udah hal yang biasa, bukan hal yang baru. Beriringan antara pengobatan medis dengan pengobatan tradisional itu udah hal yang biasa di Cina tuh. Kan secara arti harfiah komplementer itu adalah pengobatan yang notabene-nya bisa kita bilang itu pengobatan tradisional yang diawasi oleh berjalan beriringan dan diawasi oleh pengobatan medis kan gitu. Kalau secara arti kalau kita baca di misalnya National Institute of Health Amerika itu pengertian komplementer menurut mereka itu gitu loh. Nah, ketemu gitu loh. Jadi kayak di Cina tuh udah sedemikiannya mereka sangat terbuka wawasannya. Kita ambil lagi contoh negara sekarang yang lagi sangat gencar dengan penelitian kembali kepada alamnya itu, back to nature-nya itu Kanada. Mereka juga fokusnya itu malah mencari pengobatan yang ada dari alam gitu. Apa yang disediakan alam, herbal di sana sedang gempar-gemparnya gitu. Latar belakang mereka melakukan itu tuh apa sebenarnya? Karena kalau menurut saya, mungkin saya salah, tapi kalau kita boleh jujur, pengobatan di dunia medis yang ada sekarang itu kan lebih bersifat kepada menghilangkan gejala yang timbul, bukan menghilangkan penyebab penyakit. Nah, kebanyakan ya, bukan berarti semua nih, kebanyakan. Nah, kalau kita misal ambil contoh, misal untuk melawan infeksi, kita masih di dunia medis itu menghilangkan penyebab. Karena kan kita pakai antibiotik ya, emang langsung membunuh target gitu. Tapi misal kita ambil contoh kanker, misal kita ambil contoh, kita pakai kemoterapi di dunia sekarang kan. Kemoterapi sebenarnya kan kita menghilangkan gejala yang dirasakan tubuh yang timbul kan gitu. Bukan penyebab awal dari kankernya yang kita hilangkan gitu. Dimana penyebab awal dari kankernya mutasi genetik, tapi kan kemoterapi bukan mengatasi mutasi genetik. Iya, benar-benar. Melainkan menghilangkan apa yang sudah terjadi pada tubuh akibat mutasi genetik kan demikian. Nah itu, jadi kayak mereka sedang mencari gimana sih cara kembali ke yang benarnya tuh gimana gitu. Mengatasi penyakitnya ke akar permasalahannya. Gitu. Oke. Aku baru tahu kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama apoteker kan di bawah tuh. Kalau misalnya ada nih orang asam urat gitu, sakit kan asam urat tuh. Nah dikasihnya tuh bukan obat untuk asam urat, tapi dikasih untuk menghilangkan sakitnya ini. Menghilangkan nyerinya, ya, benar. Menghilangkan nyerinya gitu. Jadi kan lebih fokus pada hilangkan gejala yang dirasakan daripada yuk kita hilangin penyebab awal penyakitnya gitu. Karena sebenarnya kalau di dunia medis banyak sih kita masih ragu, bimbang apa sih penyebabnya kecuali penyakit infeksi. Karena kalau penyakit infeksi jelas penyebabnya adalah si bakteri ataukah virus ataukah makhluk mikrobiologi lainnya gitu kan, ada penyebabnya gitu. Nah, sedangkan kayak penyakit degeneratif kan kita nggak tahu penyebabnya, masih dalam penelitian gitu. Tapi kan sebenarnya kita udah tahu Pak, kalau misalnya kanker itu terjadinya karena mutasi genetik nih. Nah, kita tuh tahu, bahkan aku baru baca ya, aku sendiri baru baca kalau diabetes itu di dalamnya tuh ada perubahan materi genetik loh ternyata gitu. Nah, kenapa nggak kita udah tahu penyebabnya itu adalah perubahan materi genetik, tapi kok ngobatinnya malah kemana-mana gitu, nggak ke situ aja gitu. Karena pengobatan untuk mengubah genetik itu yang belum ditemukan dengan kemampuan yang ada terbatas. Sekarang. Yang kita bisa itu menghilangkan gejala yang timbul gitu. Di dunia medis mungkin untuk saat ini. Misalnya kita ambil contoh orang diabetes. Diabetes itu kan artinya peningkatan kadar gula dalam darah. Ini yang menjadi akar masalah awalnya kan. Tapi enggak, peningkatan gula di dalam darah tuh ada namanya apa ya? Apanya? Hyperglikemi. Hyperglikemi. Nah, itu. Itu kan kondisi yang diakibatkan diabetes. Oke, tapi pengertian diabetes itu bukan peningkatan gula darahnya. Itu gejala kan? yang timbul. Jadi itu maksudku. Pengobatannya itu lebih fokus kepada gimana kita turunkan gula darahnya. Nah, caranya misalnya kita pakai obat-obatan penurun kadar gula darah. Nah, tapi kan artinya kalau kita berhenti minum obatnya, kadar gula darahnya naik lagi gitu kan. Nah, nanti ketika tubuh udah nggak bisa mengkompensasi obatnya, dosis obatnya dinaikkan. Kalau tubuh nggak bisa juga, kita pakai insulin dari luar.
Kan ini pola pikir gimana menyelesaikan masalah tanpa menyelesaikan akar masalah gitu. Nah, padahal kan harusnya kita fokus gimana menyelesaikan akar masalahnya gitu kan. Nah, itu. Jadi kayak itulah tadi saya bilang, dunia barat juga sedang gencar-gencarnya melakukan penelitian gimana cara menyelesaikan masalah, akar masalahnya. Tapi mereka kadang itu mungkin itu tadi sudut pandang yang nggak mau mencoba melihat dari yang udah ada di masa lalu gitu loh. Balik lagi ke Ibnu Sina gitu. Ibnu Sinanya udah pernah ngomong dan pernah melakukan pengobatan dan berhasil. Kenapa nggak, daripada kita menafikan ilmu yang udah ada ini, kenapa nggak yuk kita coba lihat kenapa bisa gitu loh kan gitu. Paham. Nah gitu. Oh my god. keren. Iya bener juga sih, daripada kita muter-muter kayak mencari sesuatu something new, lebih baik ya kita kumpulkan aja ilmu yang selama ini udah ada dan terbukti secara empiris gitu kan. Memang kan sebenarnya kan dasar ilmu itu awalnya empiris, walaupun pada akhirnya sekarang mungkin ada beberapa ketidakcocokan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri ketidakcocokan ini timbul kan akibat keterbatasan di masa lalu yang nggak bisa mencapai apa yang bisa kita capai sekarang gitu. Tapi kan dengan demikian harusnya dengan apa yang kita punya sekarang kita harusnya bisa lebih dari yang masa lalu gitu. Faktanya kenapa nggak kayak gitu sih gitu kan? Gemes gitu. ya? Gemes jadinya gitu. Ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita explore ya. Terus ada lagi yang mau dibahas tentang Ibnu Sina gitu, misal, atau ada pertanyaan lain seputar yang kita bahas sekarang ini? Aku sih saat ini belum ada ya, gitu. Cuman lebih ke aku amazed sih sama Ibnu Sina karena dengan di tahun segitu dengan keterbatasan segitu tuh kayak dia cerdas banget berarti gitu. Iya, karena memang kalau kita lihat pribadinya sendiri ya, Ibnu Sina itu di usia 10 tahun sudah menjadi seorang menghafal Al-Quran 30 juz. Itu di usia 10 tahun loh. Kan luar biasa tuh. Di usia 16 tahun udah. 10 tahun ngapain nih? Makanya kita 10 tahun ngapain ya? Masih main gundu mungkin gitu kan. Gundu? Kelereng. Apa sih gundu bahasanya? Iya, gundu itu main kelereng anak-anak. Aku Gen Z guys. Aku udah saya masih main kelereng gitu usia 10 tahun. Okay. Nah, terus di usia 16 tahun dia udah mendapatkan izin untuk mengakses perpustakaan kerajaan Nah, gitu. itu tuh aku baca-baca tuh karena dia berhasil menyembuhkan. Berhasil menyembuhkan Raja Bukhara. Makanya dia dikasih akses perpustakaan di Bukhara yang pada saat itu tuh itu adalah salah satu perpustakaan terbesar dan ilmu dia tuh improve banget waktu dia dapat izin akses itu. Nah gitu, jadi kayak gimana gimana dia wawasannya itu, insight-nya itu, pemikirannya itu luar biasa gitu di usia yang masih muda. Dan ketika dia mulai menulis pun dari 480 buku yang dia tulis itu kan luar biasa semua tuh. Kalau kita ambil tentang pengobatan aja tuh ada 3 buku yang saya pernah. 3 buku? Ada nggak 3 sih. Tapi yang paling terkenal itu kan kanon medicine atau Al-Qanun fi At-Tibb ya. Nah, ini jadi Al-Qanun fi At-Tibb ini 5 volume dan dijadikan acuan kedokteran selama lebih dari 800 tahun. 800 tahun. Ya, bahkan sekarang mulai dikaji lagi. Oh, sekarang juga mulai dikaji lagi. Gimana masih banyak yang di Amerika, di Inggris gitu. mulai dikaji lagi gitu makanya. Terus ada khusus untuk jantung. Dia menulis buku Al-Adwiyat Al-Qalbiyah, itu yang bercerita tentang hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan jantung. Oh, ada hubungannya. Ada, nanti kita bahas itu. Nah, itu bisa. Seru banget deh kayaknya. Bahkan di situ dia bahas tentang gimana stres bisa mengakibatkan penyakit jantung misalnya. Itu ada. Jadi dari zaman dia dulu dia udah semaju itu, sevisioner itu pemikirannya gitu loh. Yang mungkin yang sama anak-anak zaman sekarang disebutnya mental health. Mental health ya benar. Terus ada juga kitab pengobatan Asy-Syifa yang isinya tentang pengobatan. Nah, mirip-mirip tuh dengan bab volume kelima dari Al-Qanun fi At-Tibb yang isinya 800 jenis tanaman, unsur kimia alam,
serta ada Dia hewani. ngebahas tanamannya atau kimianya? Jadi sebenarnya kan basic ilmu Ibnu Sina ini kan kimia ya. Beliau sangat ahli di bidang kimia. Jadi tanaman itu dibahas secara dalam gitu. Apa sih kandungan kimianya, bahkan unsur-unsurnya. Jadi kalau pengobatan Ibnu Sina tuh nggak semata-mata herbalnya langsung, nggak gitu. Dia mencari tahu. Makanya dibilang tadi evidence based medicine itu idenya dari Ibnu Sina karena dia melakukan penelitian mendalam tentang itu gitu. Iya. Jadi kayak ada unsur alami yang langsung dari alam, misalnya besi apa gitu kan. Itu ada juga bagian dari 800 jenis obat yang dia tulis di dalam Al-Kanun fi Atib. Nggak cuma semata-mata herbal gitu. Bahkan tentang dari hewan juga ada. Jadi ya beliau ini sosok yang sangat luar biasa gitu. Salah satu sosok yang saya bilang belakangan ini saya kagumi gitu. Belakangan ini karena juga saya juga telat sebenarnya, karena kan kalau dari dunia kedokteran sendiri saya kan dulu kuliah di Fakultas Kedokteran, salah satu fakultas di Indonesia lah. Itu kan kita kenalnya itu bapak kedokteran itu ya Hippocrates gitu. Karena mungkin Indonesia itu mengacunya ke Hippocrates. Iya, jadi masih ke arah ke barat gitu kan, Hippocrates. Terus Galen saya kenal dari dulu, banyak teorinya Galen gitu kan. Tapi kalau Ibnu Sina jarang dibahas, dan juga mungkin karena kita tuh kiblatnya ke arah dunia barat, nama Ibnu Sina sendiri kan di barat lebih terkenal Avicenna gitu kan. Iya, Nah, Avicenna. mungkin jadi jarang mungkin. Padahal kalau kita mau baca literatur lainnya kayak di apa tadi saya bilang National Institute of Health Amerika, banyak sebenarnya literatur yang mencantumkan nama Ibnu Sina di sana gitu. Ini juga kalau aku kan kalau search gini ya, Ibnu Sina, NCBI gitu biasanya aku tuh. Banyak kok di sini pangeran para dokter, Avicenna's contribution to kardiologi. Tapi emang bener sih yang tadi Pak Nandi bilang banyak di kardiologi, iya. Tapi aku juga baca dia juga bisa di ginekologi gitu. Terus ada di beberapa juga, cuman aku belum baca sih. Kadang kalau saya memang tertarik dengan idenya di bidang kardiologi kalau saya pribadi, karena itu kayak kenapa tuh? Wow, insight banget, kayak di era dia itu dia walaupun dengan penjelasan yang bisa dicapai pada masa itu ternyata masih relevan dengan yang ada di masa sekarang gitu. Tentang penyumbatan tadi misalnya itu kayak kenapa orang bilang jadi nggak percaya, harusnya orang malah kayak yang wah benar ya ada penyumbatan. Mungkin ya bahasa zaman dulu dengan bahasa zaman sekarangnya aja yang berbeda, tapi intinya itu sama-sama penyumbatan gitu loh. Terus kenapa pengobatan yang nggak dipakai, itu menjadi pertanyaan saya gitu. Ternyata ada, masih ada yang pakai pengobatan itu sekarang. Coba. Dari tadi, ini apa sih? Apa ya, kolesterol itu ditemukan kapan sih? Kolesterol sendiri kan ditemukan tahun 18 berapa ya? 1800-an. Berarti sekitar 700 tahun setelah Ibnu Sina. Setelah Ibnu Sina menggagas ide si tentang Black penyumbatan. Keren. Gitu. Keren banget, keren. 1800-an kalau saya nggak salah kolesterol itu ditemukan. 1800 ya? Tidak. Ditemukan pada tahun 1769 pertama kali. 1769 sekitar 600 tahun ya? 600 tahun ya. 1769 ditemukan oleh Francois Polter de la Selle. Nah, itu kolesterol. Kita jadi kayak saya tuh mencoba melakukan riset gitu. Jadi untuk membuktikan kalau nggak cuma omong kosong gitu. Jadi harus ada risetnya juga. Jadi kolesterol itu ditemukan tadi tahun berapa? 1769. Ibnu Sina udah ngomong itu tahun 1000-an gitu. 1900-an baru lahir dong. Ya sekitar awal tahun abad 1000 tahun 1000-an lah gitu kan. Dia udah ngomong kalau itu kemungkinan dikarenakan adanya penyumbatan, tapi bahasa apa yang menyumbat itu berbeda gitu kan. Karena kolesterol sendiri belum ada, belum bisa ditemukan, belum diketahui pada zamannya Ibnu Sina. Gitu. Ilmu pengobatannya Ibnu Sina itu sudah tidak relevan, itu saya sangat heran. Harusnya yang dia pikirkan itu kok bisa ya di zamannya itu berhasil, kenapa nggak kita coba teliti apa yang dia pakai sehingga itu berhasil gitu. Atau setidaknya cobain aja dulu. Atau enggak baca dulu aja. Baca dulu aja gitu. Pelajari aja dulu sebelum bilang salah gitu kan. Gitu. Tapi selain apa tadi jantung PJK, koroner, kalau misalnya ada aritmia, terus kayak katup itu gimana? Dibahas nggak sama dia di
di literatur tentang jantungnya. Iya, jantung. Ibnu Sina juga salah sampai sekarang Ibnu Sina, Avicenna itu terkenal dengan penemuan kalau bahasa kedokteran itu sinkop nasofagal. Jadi kayak gangguan irama jantung yang diakibatkan oleh nervus vagus. Jadi nervus vagus itu kan yang menyarafi bagian internal organ tubuh. Nah, jadi itu tentang aritmia. Jadi bisa tiba-tiba jantung menjadi tidak stabil, irama jantungnya, terus pingsan. Kayak itulah sinkop, gitulah gambaran sinkop nasofagal. Itu sampai sekarang masih diakui bahwa itu orang yang menemukannya itu Ibnu Sina. Yang pertama kali mencetuskan ide tentang penyebab sinkop nasofagal itu. Tapi dia sempat mention tentang gimana cara ngobatinnya nggak di situ? Ada, kalau di Al-Kanun Fiatifnya ada gitu. Tapi saya belum sampai baca sampai sejauh itu karena saya lebih tertarik tentang penyakit jantung koroner karena ini benar-benar kayak relevan buat kehidupan saya. Saya bilang kenapa relevan? Orang tua saya penderita penyakit jantung koroner pastinya gitu kan. Jadi kalau orang tua saya penderita penyakit jantung koroner kan ada kemungkinannya saya juga bakal menderita penyakit jantung koroner. Maka jadi kayak ya mungkin saya harus coba pengobatan Ibnu Sina untuk investasi kesehatan jantung saya mulai dari sekarang gitu, saya berpikir. Investasi kesehatan jantung. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi kesehatan jantung ya, sebenarnya Sobat CMI, di CMI itu ada program untuk menginvestasikan kesehatan jantung kita gitu. Seperti yang kita tahu kan, plak itu terjadinya nggak dalam waktu singkat ya, pasti terjadinya secara bertahun-tahun. Ya, fun fact, plaknya itu terjadi sejak kecil loh. Sejak kecil? Iya, kalau kita pola hidup tidak sehat sejak kita kecil itu udah mulai terbentuk loh. Oh, aku gimana dong? Aduh, takut banget lagi. Iya, bisa terjadi sejak kita kecil loh, fun fact. Dari kita kecil itu mulai menumpuk ya plaknya gitu. Nah, dengan kesadaran ini gitu, CMI itu kita punya program untuk ada yang namanya investasi jantung, di mana investasi jantung ini fungsinya adalah untuk meluruhkan plak-plak yang selama ini sudah ada, tapi mungkin nggak terasa karena belum ada gejalanya gitu. Dan jangan sampai ada gejalanya justru tujuan dari investasi jantung ini gitu. Nah, buat Sobat CMI yang ada di rumah, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya soal program ini, investasi jantung itu seperti apa, boleh langsung hubungi tim kami ya. Nomornya nanti kita insert ada di bawah sini. Oke. Terus buat yang mungkin udah ada nih penyumbatannya dan penyumbatannya sudah menimbulkan gejala juga, boleh langsung hubungi kita juga gitu untuk menanyakan program pengobatan yang lain selain investasi jantung, yaitu untuk meluruhkan plak-plak jantung gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya yang dari Ibnu Sina ini. Tapi dari tadi obrolan tadi tuh sebenarnya aku udah kayak pikirannya udah kayak, oh nanti kita bahas ini kayak seru banget nggak ada masalah sih. Kita yang penting di sini kita kan memang tempatnya kita untuk saling berbagi, memberi informasi, nambah ilmu bersama, cari tahu bersama supaya wawasan kita tuh luas gitu. Pandangan kita terhadap dunia medis itu jauh lebih terbuka. Iya, betul. Nah, buat Sobat CMI, semoga diskusi antara aku dan Pak Nandi hari ini bisa menjadi insight juga buat Sobat CMI yang ada di rumah. Mungkin segitu dulu aja kali ya? Iya. Oke, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sehat dan sehat selalu. Bye-bye. Bersama kita semua berdoa, sinar mentari kan menghangatkan jiwa dengan cinta yang takkan pernah pudar. Kuat bersama kita hadapi semua.